Cerita berawal di Venesia, tepatnya di sebuah tempat pelelangan internasional yang mempertemukan berbagai karya mewah, termasuk lukisan Van Gogh yang sangat langka. Di tempat ini, kita diperkenalkan dengan Cyrus, seorang pencuri internasional yang sedang menyamar sebagai kolektor dan ikut dalam proses lelang. Di sisi lain, agen Interpol yang dipimpin oleh agen Gladwell atau yang biasa dipanggil Abby, diam-diam mengawasi setiap pergerakan Cyrus. Dan tak lama kemudian, muncul juga seorang seniman NFT bernama N8 yang hendak melelang karya digital miliknya. Ia datang dengan membawa sebuah topeng canggih berisi 482 kamera yang digunakan untuk merekam berbagai sudut gambar dan diolah menjadi NFT yang terinspirasi dari lukisan Van Gogh. Saat lelang dimulai, Cyrus langsung membuka penawaran dengan harga 12 juta euro. Tawaran ini dibalas oleh seorang pengusaha teknologi dengan harga 16,5 juta euro. Persaingan pun semakin sengit, hingga akhirnya angka tertinggi mencapai 20 juta euro. Tidak ada lagi peserta yang menawar dan Cyrus pun keluar sebagai pemenang. Dan dari sinilah rencana mereka mulai berjalan. Setelah lelang selesai, pihak keamanan membawa NE ke tempat yang aman. Namun, Cyrus menyarankan agar transaksi dilakukan di kapal pesiar miliknya. Menyadari adanya potensi pelarian, Abby segera memerintahkan penutupan seluruh akses keluar agar Cyrus tidak bisa kabur. Namun pada saat yang sama, tim Cyrus diam-diam menjalankan aksinya di London dengan mencuri lukisan Van Gogh yang asli. Cyrus berhasil membawa NX menuju kapal pesiarnya. Abby pun menyadari hal tersebut dan langsung melakukan pengejaran menggunakan perahu. Aksi kejar-kejaran ini akhirnya terhenti setelah tim Cyrus berhasil meretas sistem keamanan laut Venesia, membuat Abby kehilangan jejak. Sebelum lanjut, mari kita kenal lebih dekat dengan anggota tim Cyrus. Cyrus sebagai pemimpin dan otak dari seluruh rencana. Camilla, seorang pilot andal yang selalu siap dalam situasi berbahaya. Misun, hacker profesional yang mampu menembus berbagai sistem keamanan. Magnus, spesialis pembobol brankas. Dan Luke, seorang engineer yang mengatur berbagai peralatan teknis. Setibanya di kapal pesiar, Cyrus meminta NX untuk membuka topengnya dan melihat wajah aslinya untuk pertama kali. Ia kemudian mentransfer uang hasil penjualan NFT kepada NX. Setelah semuanya selesai, mereka pun merayakan keberhasilan awal rencana tersebut dengan sebuah pesta di atas kapal. Sementara itu, Abby sedang memeriksa rekaman kamera pengawas dari acara pelelangan. Dari rekaman tersebut, ia mulai mencurigai seseorang yang berpura-pura pincang saat berada di lokasi lelang. Dan tak lama kemudian, berita tentang hilangnya NX pun menyebar luas ke seluruh dunia. Namun di sisi lain, NX yang baru saja terbangun setelah semalaman minum-minum langsung terkejut saat melihat berita tersebut. Ia heran karena dirinya baik-baik saja, namun justru dikabarkan telah diculik. Cyrus pun akhirnya mengungkapkan bahwa penculikan NX hanyalah sebuah pengalian semata. Tujuan utama mereka sebenarnya adalah mencuri lukisan Van Gogh yang disimpan di London. Bahkan, aksi penculikan ini justru menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat dibandingkan NFT yang sebelumnya dibeli Cyrus. Dan di sisi lain, Abby mulai menginterogasi pria yang sebelumnya ia curigai. Abby yakin bahwa orang ini memiliki hubungan dengan Cyrus karena ia sempat mencoba menipu acara lelang dengan tawaran sebesar 18 juta euro. Namun, pria tersebut justru bertingkah aneh, seperti orang pelenger. Ia terus memanggil-manggil nama Oliver, padahal tidak ada siapapun di ruangan tersebut. Dan tak lama kemudian, Abby menerima sebuah paket misterius yang dikirim oleh Cyrus. Di dalam paket tersebut terdapat foto Abby bersama Cyrus dalam posisi yang terlihat sangat mesra. Dari sini terungkap bahwa pria pelenger ini bernama Denton, kurang lebih ahli penyamaran, dan Abby pun memutuskan untuk kembali ke London. Sesampainya di markas Interpol, Abby dipanggil oleh Hasley. Hasley memberitahu bahwa saat ini mereka sedang memburu seorang teroris bernama Lars Jørgensen yang telah mendanai berbagai kerusuhan di seluruh dunia. Selain itu, Lars juga diketahui menyimpan emas senilai $500 miliar. Hasley pun menugaskan Abby untuk menangkap Lars, sekaligus merebut kembali emas tersebut. Namun, untuk menjalankan misi ini, Abby diminta merekrut tim milik Cyrus. Mendengar hal tersebut, Abby langsung menolak. Baginya, bekerja sama dengan seorang penculik adalah hal yang tidak bisa diterima. Meski begitu, karena tidak memiliki banyak pilihan lain, Abby akhirnya terpaksa menerima rencana tersebut.
Abby akhirnya mendatangi apartemen milik Cyrus. Setibanya di sana, Cyrus menyambut Abby dengan hangat dan langsung menawarkan segelas vodka. Di tengah suasana yang tampak santai, Abby mulai membicarakan bahwa Interpol telah berhasil menangkap Denton, Magnus, dan Luke di London. Mendengar hal tersebut, Cyrus justru menyinggung masa lalu mereka di Paris, saat keduanya sempat saling jatuh cinta tanpa mengetahui bahwa mereka sama-sama sedang menyamar. Namun, Abby segera mengalihkan pembicaraan ke topik utama, yaitu pencurian emas milik Lars Jurgensen. Ia meminta Cyrus dan timnya untuk membantu menangkap Lars. Sayangnya, Cyrus langsung menolak tawaran tersebut karena menurutnya resikonya terlalu besar. Melihat Cyrus ragu, Abby pun mulai memberikan iming-iming. Ia mengatakan bahwa Interpol bersedia memberikan kebebasan kepada seluruh anggota tim Cyrus jika misi ini berhasil. Mendengar hal itu, Cyrus mulai mempertimbangkannya. Namun, ia justru mengajukan satu syarat, yaitu Abby harus ikut bergabung dalam tim mereka. Keesokan harinya, Abby dan Cyrus membahas rencana ini bersama seluruh anggota tim. Reaksi mereka pun beragam. Sebagian besar anggota langsung menolak karena tidak mempercayai Abby. Hanya Magnus yang terlihat sedikit setuju dengan rencana tersebut. Abby beralasan bahwa semua ini dilakukan demi menyelamatkan banyak nyawa. Namun, alasan tersebut justru membuat anggota tim semakin tidak percaya kepadanya. Melihat situasi mulai memanas, Cyrus pun turun tangan untuk menenangkan semua orang. Ia meminta timnya untuk mendengarkan penjelasan Abby sampai selesai. Abby kemudian menjelaskan bahwa dalam 17 hari ke depan, Lars Jurgensen akan memindahkan emasnya menuju Zurich. Emas tersebut akan dibawa menggunakan mobil berangkas dengan pengawalan yang ketat, lalu dipindahkan ke pesawat Sky Swiss, dan mereka harus menghilangkan emas itu di antara perbatasan Zurich dan Bank London. Mendengar rencana tersebut, seluruh tim merasa bahwa misi ini hampir mustahil untuk dilakukan. Namun, Cyrus mencoba membangkitkan semangat mereka. Ia mengatakan bahwa jika mereka gagal, pilihan yang tersisa hanyalah penjara atau pelarian seumur hidup. Cyrus pun menegaskan bahwa mereka harus menganggap misi ini sebagai sebuah pencurian biasa, meskipun resikonya sangat besar. Lalu cerita berpindah ke Irlandia Utara. Di sana, diperlihatkan seorang pria bernama Arthur, seorang mata-mata yang dikirim oleh Interpol. Saat itu, Arthur tengah ditahan dan bersiap dieksekusi oleh Cormac, tangan kanan Lars Jurgensen. Perintah untuk membunuh Arthur datang langsung dari Lars sendiri. Situasi pun menjadi semakin menegangkan. Cormac, feed the dog. Sementara itu, di apartemen Cyrus, suasana justru terlihat lebih tenang. Cyrus dan Abby terlihat berbincang santai, membahas masa lalu mereka saat berada di Paris. Dalam percakapan tersebut, Abby mulai bercerita tentang ibunya yang merupakan seorang kepala sekolah. Ia mengungkapkan bahwa di sekolahnya terdapat sebuah lukisan karya David Hockney yang diberikan sejak tahun 1970-an. Meski lukisan tersebut bernilai tinggi, ibunya menolak untuk menjualnya. Menurut sang ibu, para murid berhak menikmati hal-hal indah, dan sekolah pun sama berharganya dengan museum besar. Namun suatu hari, lukisan itu dicuri oleh seseorang. Kejadian tersebut membekas dalam ingatan Abby. Sejak saat itu, Abby bertekad bahwa ketika dewasa nanti, ia ingin menangkap pencuri tersebut. Sayangnya, hingga kini, pelaku pencurian itu masih belum pernah tertangkap. Meski begitu, Abby berhasil mewujudkan satu tujuannya, yaitu menjadi seorang agen Interpol. Namun tanpa ia sadari, Abby mulai larut dalam percakapan bersama Cyrus. Padahal, di dalam hatinya ia masih belum sepenuhnya mempercayai pria tersebut. Cyrus kembali berkumpul untuk membahas ulang rencana mereka. Target utama kali ini adalah membajak pesawat Sky Swiss yang membawa sekitar 250 penumpang. Rencana mereka adalah menekatkan sebuah jet pribadi ke pesawat tersebut, lalu berbagi sinyal untuk membobol sistem keamanannya. Untuk itu, Mason mulai mencari seseorang yang bersedia meminjamkan jet pribadinya. Akhirnya, ia menemukan satu nama, yaitu Molson, seorang pengusaha teknologi yang pernah muncul di awal film. Abby dan Cyrus pun menemui Molson untuk meminjam jet miliknya. Sebagai imbalan, mereka menawarkan bahwa NX akan membuatkan karya NFT khusus untuknya. Molson kemudian memamerkan jet miliknya yang sering digunakan untuk penerbangan ilegal. Mendengar hal tersebut, Abby langsung menunjukkan identitasnya sebagai agen Interpol dan mengancam akan menyita pesawat itu. Terdesak, Molson akhirnya menyerah. Ia pun memperlihatkan bagian dalam jet yang sangat besar dan mewah, lengkap dengan tiang penari dan layar LED raksasa di bagian bawah pesawat. We understand. Setelah mendapatkan izin, Cyrus membawa jet tersebut ke pangkalan pesawat milik pemerintah. Di sana, mereka mulai menyusun ulang rencana secara detail.
Mission berusaha membuat jet tersebut tidak terdeteksi oleh radar. Sementara itu, mereka juga mencari cara agar bisa mendekat ke pesawat A380 untuk berbagi sinyal dan membuka berangkas di ketinggian 9.000 meter. Magnus menunjukkan alat khusus untuk membuka berangkas. Namun, karena posisi mereka berada di udara, alat tersebut akan sangat sulit digunakan tanpa stabilizer tambahan. Camilla juga terlihat kesulitan mengendalikan jet agar bisa mendekat ke pesawat target. Cyrus pun meminta Luke untuk memasang kamera milik NX di dalam jet sebagai alat bantu. Di sisi lain, Denton meminta saran kepada Cyrus. Ia mengungkapkan bahwa cara pandang Cyrus terhadap tim dan Abby terlihat sangat berbeda dari biasanya. Mission kemudian menjelaskan bahwa mode tidak terlacak akan sia-sia tanpa alat pengganggu sinyal portable atau APS-B yang sudah ia pesan. Namun, dengan kecepatan hampir 1000 mil per jam, rencana ini tetap terasa nyaris mustahil. Selain itu, mereka juga membutuhkan bantuan dari seseorang di Brussels agar tidak terlacak oleh radar. Beruntung, Abby memiliki seorang kenalan di sana. Mereka pun segera menemuinya. Di Brussels, mereka bertemu dengan Harry, seorang informan. Awalnya, Harry menolak terlibat karena resiko yang terlalu besar. Namun, setelah ditawari imbalan sebesar $1 juta, ia akhirnya setuju untuk membantu. Tak lama kemudian, mereka menerima panggilan dari Ashley untuk bertemu. Ashley mengabarkan bahwa Arthur telah dibunuh di Irlandia Utara dan jasadnya ditemukan terpisah dalam 6 tas berbeda. Selain itu, Ashley juga mengumumkan bahwa jadwal misi dipercepat menjadi 10 hari dari sekarang. Kabar ini membuat Cyrus mulai ragu untuk melanjutkan rencana. Namun, Ashley justru mengancam akan mencabut kekebalan hukum tim Cyrus dan menjatuhkan hukuman internasional jika mereka mundur. Dan Cyrus pun memutuskan untuk kembali membicarakan semuanya dengan timnya. Homeboy. Di markas, Camilla yang sedang membuat kopi tiba-tiba mendengar berita dari televisi. Diberitakan bahwa Madrid mengalami banjir besar yang telah menewaskan 13 korban tak bersalah. Banjir tersebut terjadi akibat ledakan pipa-pipa bawah tanah yang dilakukan oleh Lars Jorgensen bersama Leviathan. Kejadian ini menjadi langkah awal dari rencana besar yang akan mereka jalankan dalam 10 hari ke depan. Menyadari betapa berbahayanya situasi ini, Cyrus memutuskan untuk membatalkan keterlibatan timnya. Ia berniat menjalankan misi ini sendirian demi tidak membahayakan nyawa-nyawa rekannya. Namun, seluruh anggota tim langsung menolak keputusan tersebut. Mereka tidak akan membiarkan Cyrus menghadapi bahaya seorang diri. Sementara di tempat lain, Lars Jorgensen terlihat sedang menelpon Leviathan dengan penuh kepuasan. Dalam percakapan tersebut, Leviathan hanya meminta satu hal, yaitu agar emas mereka segera disiapkan. Lalu di markas, Mission akhirnya menerima alat APS-B yang telah ia pesan. Sayangnya, ukuran alat tersebut terlalu besar dan terlihat mencurigakan, bahkan menyerupai sebuah bom. Melihat hal itu, Abby memberikan ide agar alat tersebut dipisahkan menjadi beberapa bagian kecil. Setiap bagian nantinya akan dibawa oleh masing-masing anggota tim. Selain itu, mereka juga berhasil mendapatkan seorang pilot berpengalaman. Sebagai langkah pengalihan, mereka meluncurkan drone menuju Zurich untuk mengecoh radar. Sementara itu, pesawat utama mereka akan diarahkan menuju pegunungan Alpen, tempat anak buah Harry telah menunggu. Dari sana, emas yang berhasil mereka ambil nantinya akan dibawa ke Interpol di stasiun berikutnya. Untuk menghindari pelacakan, mereka juga memasang lapisan besi khusus pada pesawat. Lapisan ini berfungsi untuk meredam sinyal radar, sehingga memungkinkan mereka mendekat dan bergabung dengan pesawat A380 tanpa terdeteksi. Dan seluruh tim pun mulai melakukan persiapan terakhir. Tomorrow's the biggest lift of our lives. Akhirnya, seluruh tim tiba di bandara. Mereka mulai melakukan berbagai pengecekan terakhir sebelum misi dimulai. Cyrus bahkan meminta Abby untuk mengenakan pakaian yang lebih mencolok dan menarik perhatian demi mendukung penyamaran mereka. Di saat yang sama juga, anak buah Lars Jorgensen juga sudah berada di dalam pesawat. Masing-masing dari mereka menjalankan peran dan penyamaran sesuai tugasnya. Sementara itu, emas milik Jorgensen dijaga dengan pengawalan yang sangat ketat dan hampir mustahil untuk ditembus. Tim Cyrus pun telah bersiap di dalam pesawat. Abby terlihat sangat gugup menyadari bahwa sebentar lagi mereka akan mempertaruhkan nyawa. Namun, suasana mendadak berubah ketika Luke tidak terdengar di saluran komunikasi. Cyrus segera mencoba menghubunginya. Luke pun akhirnya menjawab dan mengungkapkan bahwa ia tidak bisa ikut dalam misi ini karena resikonya terlalu besar. Meski kecewa, Cyrus tetap menghormati keputusan Luke. Karena Luke tidak bisa ikut, Abby pun menawarkan diri untuk merakit alat APS-B di dalam toilet kelas 1. Sementara itu, Mission melaporkan bahwa ada 5 anak buah Jorgensen yang sedang mengawasi pergerakan mereka. Dan di sisi lain, Camilla juga telah siap untuk lepas landas. Dan misi pun akhirnya benar-benar dimulai. Ladies and
Mission mulai menjalankan aksinya, sementara setiap gerak-geriknya diawasi oleh Cormac, anak buah Lars Jorgensen. Di Brussels, Harry mengabari pilot bahwa akan terjadi turbulensi di wilayah pegunungan. Dan di udara, Camilla kini sudah semakin dekat dengan pesawat A380. Sementara itu, Mission mengabari Abby bahwa alat EPSP telah selesai dirakit dan siap diambil di lantai bawah untuk disempurnakan di toilet kelas 1. Namun, keadaan berubah saat EPSP tersebut terjatuh dan rusak. Waktu mereka pun semakin menipis, Cyrus segera menghampiri Abby yang terlihat panik dan membantunya merakit ulang alat tersebut. Di luar toilet, anak buah Jorgensen mulai mencurigai mereka. Dan untuk mengulur waktu, Abby berpura-pura bahwa ia dan Cyrus sedang bermesraan di dalam toilet pesawat. Di saat yang sama, Camilla sudah berada sangat dekat dengan pesawat target. Mereka kini hanya memiliki waktu 1 menit 30 detik sebelum sinyal menjadi kacau. Beruntung, Cyrus berhasil menyelesaikan EPSP tepat waktu. Sinyal pun berhasil disambungkan ke sistem pesawat A380. Di Brussels, rekan Harry bernama Sandria mulai menyadari adanya dua sinyal pesawat yang identik. Harry pun segera mengalihkan perhatian dengan menganggap kalau Sandria meremehkan Harry yang hanya duduk di kursi roda, bahkan mengancam akan melaporkannya ke atasan. Tak lama kemudian, gangguan sinyal tersebut menghilang, membuat Harry kembali aman. Setelah tugasnya selesai, Cyrus kembali menemui Abby dan mencium dirinya sebelum pergi. Sementara itu, Harry meminta pilot untuk mengalihkan jalur ke landasan kecil di Carolina guna menghindari turbulensi. Permintaan tersebut beruntung disetujui. Ia juga meminta Camilla untuk melepaskan Ron yang akan menuju Zurich. Pilot mengabari bahwa pesawat akan mendarat di Cortina. Situasi langsung berubah tegang. Anak buah Lars Jorgensen segera bersiap. Begitu pula dengan Magnus dan Denton yang mulai mengalihkan perhatian seorang pramugari. Sementara Denton mengajak pramugari berbincang, Magnus diam-diam mengambil tabung oksigen dan menuju ruang penyimpanan emas. Di sisi lain, Mission mulai menjalankan aksinya dengan merata sistem pesawat dan mematikan jaringan Wi-Fi. Salah satu anak buah Jorgensen yang hendak mengisap vape ditegur oleh pramugari. Namun, ternyata ia sedang merakit sebuah alat berbahaya. Sementara itu, Magnus telah siap dengan seluruh peralatannya. Anak buah Jorgensen pun mulai menyiapkan senjata rakitan mereka yang dibagi ke masing-masing anggota. Salah satu dari mereka bakal mengancam pramugari agar memerintahkan pilot menuju Zurich. Untungnya, Abby dan Cyrus datang tepat waktu dan menyelamatkan situasi. Dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Di tengah kekacauan, Magnus berhasil membuka berangkas berisi emas. Abby dan Cyrus juga berhasil mengalahkan para penjahat dan segera menuju ke ruang penyimpanan. Namun, saat pesawat mulai memasuki wilayah pegunungan, Cyrus tertahan dan ditangkap oleh Cormac. Angin kencang membuat pesawat kehilangan keseimbangan. Meski begitu, pilot berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Di udara, Camilla juga mengalami kesulitan saat mencoba mendaratkan jetnya. Sementara itu, Abby, Cyrus, dan Magnus terjebak di bagasi pesawat bersama emas yang gagal mereka amankan. Cormac kemudian menghubungi Lars Jorgensen. Atas perintah Lars, Cyrus diminta untuk dibawa menghadap dirinya. Mereka juga mengancam Camilla agar terbang menuju Toscana menggunakan jet. Cyrus menyarankan agar mereka menggunakan kereta yang telah ia siapkan karena jalur udara terlalu beresiko. Namun, Cormac menolak dan tetap memaksa menggunakan jet. Bahkan, ia berniat menyingkirkan Magnus untuk mengurangi beban. Di sisi lain, Ashley dan tim yang menunggu di stasiun mulai kehilangan jejak pesawat Abby. Dan di dalam jet, para anggota tim kini disandera. Namun, Camilla menggunakan kecerdasannya untuk menggoyangkan pesawat. Ia berhasil melepaskan lapisan besi dan mematikan mode siluman, sehingga jet kembali terdeteksi oleh radar. Sementara itu, Magnus yang sedang ditahan berhasil melawan. Ia menanduk salah satu penjaga dan meledakkan senjata milik anak buah Jorgensen. Di stasiun, Ashley yang panik justru membuat keputusan ceroboh. Ia menghubungi NATO dan melaporkan adanya pesawat asing tak dikenal. Dan tak lama kemudian, NATO pun bersiap untuk menembak jatuh. Di saat yang sama, kelompok Leviathan tiba di properti pribadi milik Lars Jorgensen. Mereka menuntut agar emas segera diserahkan. Bahkan, mereka mengancam akan menghancurkan seluruh aset Jorgensen jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Di udara, situasi semakin berbahaya. Pesawat tempur mulai mendekati jet milik Cyrus dan memberikan peringatan. Harry segera menghubungi pihak NATO dan meminta agar mereka tidak menembak karena masih ada warga sipil di dalam pesawat. Namun, Ashley yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri justru mengabaikan peringatan tersebut. Ia tetap memerintahkan agar jet itu ditembak jatuh.
Pihak militer pun memberikan ultimatum. Jika dalam waktu 60 detik tidak ada respon, jet tersebut akan dihancurkan. Dalam situasi genting ini, Cyrus mulai menggunakan teknologi jet untuk melumpuhkan anak buah Jorgensen. Sementara itu, Abby mengetik sesuatu di layar LED pesawat. Camilla pun langsung menyadari rencana tersebut dan langsung memutar arah jet secara drastis. Manuver nekat ini berhasil membuat pesawat tempur mundur. Camilla terlihat kesulitan menghadapi salah satu anak buah Lars Jorgensen yang membuat tangannya terkilir dan membuat jetnya bermanuver jatuh. Abby segera menggunakan remote untuk membuka pintu jet. Cormac pun terpental keluar dari pesawat. Setelah itu, mereka berusaha membantu Camilla yang tangannya terkilir. Bersama-sama, mereka mencoba menstabilkan pesawat. Namun sayang, lapisan besi yang terlepas justru merusak sistem hidrolik. Jet pun tidak bisa dikendalikan. Dengan terpaksa, mereka mendarat darurat di properti milik Jorgensen. Meski berhasil selamat, mereka langsung ditangkap oleh anak buah Jorgensen. Dan tak lama kemudian, Jorgensen sendiri muncul dan mengancam mereka. Ia marah karena transaksi emas dengan dirinya telah gagal. Akibat Leviathan mengetahui adanya campur tangan Interpol. Mendengar hal tersebut, Jorgensen langsung menganggap Leviathan sebagai pengkhianat dan menembaknya. Melihat situasi tersebut, Cyrus mengambil keputusan besar. Ia mengaku sebagai agen Interpol untuk melindungi Abby. Dan tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan menangkap semua pihak. Namun, Jorgensen mencoba membela diri dengan alasan mempertahankan properti pribadinya. Akibatnya, polisi sempat mengalihkan kecurigaan kepada tim Cyrus dan Abby. Untungnya, rekaman kamera berhasil membuktikan bahwa Jorgensen telah membunuh Leviathan. Bukti tersebut membuat Jorgensen akhirnya ditangkap. Beberapa saat kemudian, Hasley tiba di lokasi. Stefano mengungkapkan bahwa Hasley sebelumnya berniat menjatuhkan pesawat yang ditumpangi oleh Abby. Mendengar hal itu, Abby sangat marah. Ia merasa telah dikhianati oleh institusinya sendiri. Dan pada akhirnya, Abby memutuskan untuk mengundurkan diri dari Interpol dan ia memilih bergabung dengan tim Cyrus. Di dalam mobil, Cyrus mengungkapkan kalau ia jatuh cinta pada Abby bukan karena penyamaran, tapi karena cara Abby memandang sebuah lukisan dan memberi surat yang di dalamnya berisi nama Liam Dower, yaitu pencuri potret Haki milik ibu Abby dulu. Dan kini, Cyrus lah yang membeli potret itu untuk menyekolahkan Abby. Dan Cyrus juga mengungkap kalau mereka mencuri emasnya. Jadi, sewaktu Abby dan Cyrus menemui Harry, Magnus memasukkan beberapa besi ke dalam cairan emas yang dikirim dengan pesawat yang sama. Dan Magnus menukar dan menjatuhkan kotaknya saat mereka sedang berkelahi. Alasan Luke tidak ikut adalah karena ia memiliki tugas untuk mengamankan kotaknya. Dan Hasley yang tidak mendapatkan apa-apa. Mereka semua kembali berkumpul untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan Luke juga meminta kepada Cyrus untuk melihat kotaknya. Dan Cyrus memberikannya kepada Abby. Lalu film ditutup dengan ciuman Cyrus kepada Abby dan perayaan anggota tim. Dan itulah seluruh alur cerita dari film Live. Sebuah film yang memperlihatkan bagaimana sebuah perampokan besar di udara bisa berubah menjadi misi penuh resiko, pengkhianatan, dan juga cinta. Cyrus dan timnya berhasil membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekedar pencuri, tapi juga orang-orang yang berani mengambil resiko demi tujuan yang lebih besar. Dari aksi menegangkan di dalam pesawat, kejar-kejaran di udara, hingga konflik antar kepercayaan dan pengkhianatan. Film ini menyajikan cerita yang seru dari awal sampai akhir. Anyways, jika kalian punya saran, kritik, atau request film, kalian bisa taruh aja di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Have a nice day, and goodbye.